Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fatimah dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 dengan NIM 211090106. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah UTS yang dulu. Saya ingin menjelaskan tentang etika komunikasi dalam Islam. Nah, jadi teman-teman, etika komunikasi dalam Islam yang dimaksud adalah sebagai sebuah nilai-nilai yang baik, yang pantas, dan memiliki manfaat ketika melakukan proses komunikasi. Apakah komunikasi itu berupa komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, atau komunikasi massa, ke semua bentuk komunikasi yang akan dilakukan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial menduduki posisi yang sangat penting dan strategis. Sebab hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini dan dikaruniai kemampuan berkomunikasi. Nah, maka oleh sebab itu, etika berkomunikasi ini sangat penting bagi kita semua. Apa saja sih etika komunikasi yang ada dalam Al-Quran? Nah, yang pertama ini ada menggunakan bahasa dan perkataan yang baik. Ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, dalam ayat ini jelaskan bahwa ada 4 perintah di antaranya, yaitu harus bertutur kata yang baik. Nah, perintah bertutur kata yang baik ini berlaku pada seluruh muslim yang ditujukan pada orang lain. Nah, kata-kata yang baik ini tuh apa sih? Misalnya kita tuh melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang nyaman didengar, yang baik untuk diucapkan, seperti itu. Nah, yang kedua, berdialog dengan cara yang baik. Nah, ini terkandung dalam surat An-Nahl. Berdasarkan ayat tersebut menerangkan tentang tata cara atau tertib dakwah dalam Islamiyah. Di antaranya, berdialog dengan cara yang baik juga termasuk kategori prinsip komunikasi dalam Islam. Nah, dakwah ini harus dilakukan dengan hikmah kebijaksanaan, dengan hikmat serta eh, menggunakan kata-kata yang baik untuk menasehati ketika kita berdakwah. Yang ketiga, tidak berbentuk cacian atau kejian. Nah, ini terkandung dalam surat Al-Humazah ayat 1 yang artinya kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengkeji. Nah, ayat-ayat ini telah menggambarkan kepada hambanya bahwa Allah telah menggambarkan kepada hambanya berkaitan keburukan orang-orang yang mencela dan memandang rendah kepada orang lain. Terus yang keempat ada tidak bertutur kata sesuatu yang batil. Eh, Antara perkataan batil ini ialah maksiat seperti menceritakan hal keadaan wanita jahat atau pelacur ketika di tempat minum atau bar atau tempat judi. Nah, ini diterangkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 45. Nah, kemudian ada beberapa menurut jadi teman-teman, jadi itu sebagian perintah yang ketika kita berkomunikasi dalam Islam itu harus dengan prinsip-prinsipnya ya, agar komunikasi kita tuh dapat diterima dengan baik. Nah, dari Zubair bin Mut'imin ia berkata,
Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yakni pemutus tali keluarga mutafikin alaihi, barang siapa yang suka memutuskan hubungan yang mengikat mereka dalam suatu hubungan keluarga atau hubungan yang baik lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan pintu surga baginya. Maka sesama umat muslim khususnya harus menjaga hubungan antar sesama muslim dan tidak memutuskan hubungan sesama muslim khususnya. Nah, jadi dalam hadis ini kita tuh sudah diperintahkan untuk saling menjaga hubungan, salah satunya dengan cara berkomunikasi. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang isi makalah UTS saya tentang etika komunikasi dalam Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.